Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya, apa kabar lu? Sehat-sehat kabeh keluarga dong ya. Balik maneh ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Bila kamu dipanggil Sai, pastikan maksudnya sayang bukan Saiton. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action adventure yang berjudul 10,000 BC atau 10.000 sebelum Masehi tahun 2008. For your information aja, film ini disutradarai dan diproduseri oleh Roland Emmerich yang biasa membuat film-film megah seperti Independence Day atau 2012. Nah, ini film juga gila keren banget lur. 10,000 BC sesuai judulnya yang berlatar di waktu prasejarah. Film ini mengisahkan tentang ramalan seorang satria yang harus membebaskan rakyatnya juga pujaan hatinya dari pihak musuh. Yang epic nanti petualangannya lur. Jadi langsung aja kita ke request pertanyaan lucu dari dulurku Wiwi Astuti ya. Cak, mau nanya kalau ikan kembung dikasih proma sembuh nggak cak ikan kembungnya? Oh, tidak sembuh lur, kasih minyak kayu putih baru sembuh. Allahu Akbar. Monggo sekejakan. Yagal adalah suku pemburu yang berada di pegunungan Ural dan bertahan hidup selama bertahun-tahun dengan memakan daging hasil memburu gajah prasejarah yang mereka sebut manak. Atau kita kenal dengan mamut lah ya. Sampai akhirnya datanglah suatu masa di mana suku Yagal dilanda kelaparan karena manak yang tidak dapat ditemukan lagi seperti biasanya. Salah satu sosok yang dituakan suku Yagal yaitu Old Mother berusaha berbicara dengan roh bumi dan meminta kebijaksanaannya untuk menyelamatkan bangsa tersebut dari bencana kelaparan. Berulang-ulang kali Old Mother berdoa dan meminta hingga tibalah suatu malam di mana roh bumi memberi jawaban dengan mengirimkan suatu pertanda. Dan sayangnya tanda tersebut merupakan permulaan dari sebuah kehancuran yang lebih besar lagi. Tak lama setelah itu desa sebelah telah diserang habis oleh makhluk yang disebut-sebut sebagai iblis berkaki empat. Dan ketua suku Yagal yang kita sebut saja sesuai nama aktornya yaitu Chris menemukan satu-satunya orang yang selamat yaitu bocil perempuan bermata biru bernama Evolet. Menurut penglihatan Old Mother dari anak tersebut, iblis berkaki empat juga akan datang dan menghancurkan Yagal di hari yang disebut dengan perburuan terakhir Yagal. Old Mother tidak memberitahu kapan hari itu akan tiba, namun dia mengingatkan agar suku Yagal jangan pernah takut karena nantinya akan muncul seorang satria kuat yang akan berjuang bersama Evolet demi menghilangkan wabah kelaparan dan membuat suku Yagal kembali berjaya. Semua orang pun ketakutan dan bersiap pada kedatangan hari perburuan terakhir Yagal. Dan ironisnya satu-satunya orang yang tidak percaya dengan ramalan tersebut adalah sang ketua suku sendiri yaitu Chris. Dia pergi entah kemana tanpa memberitahu siapapun kecuali temannya Tik-Tik. Dan Chris menitipkan tombak putih juga trompet perburuan kepada temannya itu. Not wait for the last hunt. Sementara itu anak Chris yaitu Deleh sering jadi target bulian bocil-bocil di sana. Salah satunya bocil bernama Karen karena ayah Deleh pergi begitu saja meninggalkan sukunya. Sebagai guru, Tik-Tik pun sering melerai anak-anak dan menjauhkan Deleh dari mereka karena Tik-Tik adalah satu-satunya orang yang mengetahui alasan Chris pergi. Sementara itu Deleh yang sering menyendiri sesekali bertemu Evolet yang juga dijauhkan dari anak-anak lainnya. Mereka berdua pun semakin dekat sampai akhirnya tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Hele. Semua ini lur terjadi pada tahun 10.000 sebelum Masehi. That's one, like all the others do. You, in my heart. You will never be alone, Evolet.
Bertahun-tahun telah berlalu sampai akhirnya tibalah hari yang mereka yakini sebagai perburuan terakhir Yagal. Akan tetapi teman Deleh yaitu Baku mengatakan jika Old Mother yakin Karen lah yang berhasil membunuh Manak di perburuan hari itu dan akan dianugerahi tombak putih juga mendapatkan evolet. Meskipun Karen jauh lebih kuat, Deleh yakin dialah yang akan membunuh Manak untuk bisa hidup bersama pujaan hatinya yaitu evolet yang mana dia juga mencintai Deleh, Lur. Tak lama kemudian terdengar suara raungan dari kejauhan dan ternyata Manak telah datang dengan jumlah yang sangat banyak. She thinks Karen will win the White Spear and claim Evolet. He thinks the time of prophecy has come to kill the Manak this hunt. The only way they can be together. I must kill the Manak. Pasukan Yagal pun langsung berkumpul dan sebagai kapten Tik-Tik memberikan briefing bahwa dia hanya akan mengatur pasukan namun tidak akan membunuh Manak karena Old Mother meyakini adanya seorang satria terhebat yang akan membunuh seekor Manak sendirian dan mendapatkan tombak putih lalu menikah dengan evolet. Strategi mereka adalah menggiring kawanan hewan-hewan besar itu ke sebuah perangkap untuk menangkap Manak yang paling besar, barulah seorang prajurit akan membunuhnya sendirian. Perburuan pun akhirnya dimulai. Seluruh pasukan tiarap mendekati kawanan Manak, sementara Tik-Tik akan memancing Manak yang paling besar. Lalu mereka semua menggiring kawanan Manak menuju jebakan. Manak-manak lain pun dibiarkan lewat begitu saja, sedangkan Baku dan teman-temannya langsung memasang jaring untuk menangkap pemimpin Manak yang berukuran paling raksasa. Setelah itu semua prajurit mulai mengerubungi, sementara Karen mencari saat yang tepat melempar tombaknya untuk membunuh Manak itu sesegera mungkin. Tapi yang terjadi... Karena gegabah Karen kurang perhitungan dan tombaknya ditepis bos Manak dengan mudah, bos Manak pun terus melawan hingga akhirnya kabur dengan tali jebakan yang masih menutupinya. Prajurit-prajurit Yagal langsung mengikuti Manak dengan memegang tali itu hingga akhirnya Tik-Tik menyuruh pasukannya untuk melepaskannya. Akan tetapi tangan Deleh terikat tali sehingga dia tidak bisa kabur dan terus terseret. Semua prajurit termasuk Tik-Tik telah lepas dari tali, sedangkan Deleh terbawa hingga ke atas bukit dan harus menghadapi Manak sendirian. Deleh pun mengambil tombak dan melemparkannya ke Manak, namun itu hanya terasa seperti gigitan nyamuk saja. Lalu Deleh segera mengambil tombak lain, tapi ketika akan dilempar tombak malah nyangkut ke batu, sementara pemimpin Manak berniat menyeruduk Deleh. Sampai akhirnya... Sesuai perjanjian, Deleh pun berhasil mendapatkan tongkat putih beserta evolet. Semua orang yang tadinya membuli Deleh sekarang berbalik mengagung-agungkannya karena dialah sang satria yang bisa membunuh Manak sendirian. Akan tetapi Old Mother khawatir Deleh tidak cukup berani menghadapi masalah-masalah di masa depan. Melihat sikap Tik-Tik dan Old Mother yang tidak ikut berpesta, Deleh pun merasa jika dia tidak benar-benar membunuh Manak dengan tangannya sendiri, melainkan hanya sebatas keberuntungan belaka. Deleh pun akhirnya menemui Tik-Tik lalu mengembalikan tongkat putih dan juga melepaskan evolet. It is not the way of the Yagal to claim the White Spear. I did not hunt as one. I tried to let go that the Manak ran into my... Give the White Spear back to Tik-Tik. You gave me up.
Malam harinya hujan turun sangat deras di desa Yagal. Lalu tiba-tiba dari tebalnya kabut muncullah iblis berkaki 4 sesuai ramalan Old Mother, yang mana setelah seorang satria terpilih maka selanjutnya desa Yagal akan diserang oleh iblis berkaki 4. Namun ternyata itu bukanlah seekor manak lur, melainkan orang-orang suku lain yang menunggangi kuda dan dipimpin oleh seorang warlord. Great white train came the four-legged deer. Watch out! Desa pun hancur terbakar, banyak penduduk dibunuh, salah satunya adalah Ibu Baku. Suku iblis itu juga menangkap banyak orang untuk dijadikan budak, termasuk Evolet. Melihat desanya porak-poranda, Old Mother pun menyuruh pasukan Yagal yang tersisa, yaitu Tik-Tik, Deleh, dan juga Karen untuk mengejar suku iblis ke Gunung Besar. Sedangkan Baku diminta Old Mother untuk tetap berada di desa. I go with you. Without the other hunters, we all will die. I'm going after them. Over the Great Mountains. But you, Karen, you must go with them. Setelah diberkahi oleh Old Mother dengan doanya dan juga membawa tombak masing-masing serta suplai selama perjalanan, mereka bertiga pun mulai berangkat mengikuti jejak pasukan suku iblis menuju ke Gunung Kembar, Gunung Besar. And as they bid farewell to the Yagal, blessed. Ketika malam tiba, mereka memutuskan untuk berkemah dan istirahat dan melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Tapi ternyata Baku telah mengikuti dari jauh dan memaksa untuk ikut karena ibunya telah dibunuh oleh suku iblis di depan matanya sendiri. Mau nggak mau Tik-Tik menerimanya ikut mengejar suku iblis. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Mereka memanjat bukit yang terjal sampai akhirnya menemukan sisa-sisa perkemahan suku iblis yang belum lama pergi dari sana. Juga pecahan kalung Evolet dan Deleh pun yakin jika Evolet masih hidup. Fire still lives in these. Delay! She's alive. We must hurry. Sayangnya hujan kembali turun dan menghapus jejak suku iblis, yang membuat Tik-Tik, Deleh, Karen, dan Baku hanya mengandalkan insting saja, juga doa dari Old Mother. Sementara itu suku iblis membawa Evolet dan orang-orang Yagal ke sisa-sisa desa suku Evolet yang dulu dihancurkan oleh suku iblis, yang membuatnya bersedih karena teringat dengan masa lalunya. Lalu Warlord menyiksa tangan Evolet yang ketahuan meninggalkan jejak berupa pecahan kalung sebagai petunjuk untuk Deleh dan kawan-kawannya. Maybe she only lost it. Kawanan Tik-Tik kembali melanjutkan perjalanan dari desa suku Evolet menuju sebuah hutan dengan banyak rumput yang tinggi. Dan untungnya sekarang jarak antara kedua kubu tersebut tidak begitu jauh. Akan tetapi tiba-tiba muncul seonggok makhluk misterius yang bergerak begitu cepat melewati rerumputan dan menyergap prajurit iblis. Wow, apa itu? Mendengar suara teriakan prajurit iblis barusan, Deleh dan kawan-kawan yang terus mengikuti menemukan sebuah cakar besar yang bisa jadi adalah sisa-sisa dari makhluk misterius tadi. Karena sudah larut malam dan situasi terlalu mencekam untuk melanjutkan perjalanan, suku iblis berkemah sementara sambil terus berjaga dari serangan monster tadi. Sedangkan geng Tik-Tik akhirnya menemukan suku iblis dan memperhatikan mereka dari kejauhan sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan Evolet dan orang-orang Yagal. There's danger out there, and they keep a good watch. We will do the same. Sepanjang malam Tik-Tik, Deleh, Karen, dan Baku saling jaga bergantian sampai akhirnya saat hari menjelang subuh dan Deleh giliran berjaga. Dia melihat preman kepercayaan Warlord yaitu One Eye secara diam-diam mendekati Evolet yang masih diikat dan ingin memperkaosnya. Lalu yang terjadi,
Untungnya Deleh datang tepat waktu dan segera menyelamatkan Evolet. Namun tiba-tiba salah satu kuda suku iblis meringkik kabur yang membuat semua pasukan terbangun. Warlord pun memeriksa tawanan dan terkejut melihat Evolet yang tidak ada di tempatnya. Tapi dia tahu jika pelakunya berasal dari Yagal karena ada sisa rambut Deleh yang terjatuh di dekat sana. Prajurit-prajurit iblis pun langsung menyisir sekeliling mencari Evolet dan begitu musuh-musuh menjauh, gak pakai lama Deleh beserta kawan-kawannya pun langsung menyerang penjaga untuk membebaskan orang-orang Yagal yang diborgol. Run! Run! Hanya segelintir orang Yagal yang berhasil diselamatkan. Itu pun pasukan iblis berhasil menangkap kembali beberapa dari mereka. Dan sayangnya Karen juga tertangkap. Tik-Tik and the Gang kembali kabur ke rerumputan tinggi dan lagi-lagi mendengar suara raungan makhluk prasejarah karnivora yang bernama Manuk Teror. Situasi pun terlihat begitu mencekam karena Tik-Tik dan kawan-kawannya bukan cuma harus berhati-hati dengan Manuk Teror, tapi juga warlord dan prajurit-prajuritnya yang berada hanya beberapa meter dari mereka. Tik-Tik pun terkena serangan Manuk Teror dan entah bagaimana nasibnya. Sementara Deleh kabur ke sebuah pohon untuk melindungi Evolet dan berusaha mengusir semua makhluk itu. Do not go! I will come back for you. I promise. Dengan beraninya Deleh berhasil mengalahkan kawanan Manuk Teror, tapi naasnya Evolet dan Baku tertangkap lagi suku iblis. Sedangkan Tik-Tik masih terbaring lemas karena terkena serangan Manuk Teror. Delay will come back. He promised it to me. Deleh pun membawa Tik-Tik pergi dari sana menggunakan tandu yang dia buat. Setelah berjalan melewati hutan dan tanah yang tandus, Deleh berharap jika mentornya itu bisa disembuhkan dengan menyundut lukanya menggunakan kayu panas, karena zaman itu tentunya belum ada obat-obatan klinik Tongfang ya kan. Deleh juga berburu sendirian demi mendapatkan makanan untuk dirinya dan Tik-Tik. Namun yang terjadi, naasnya Deleh masuk ke lubang perangkap yang dibuat oleh suku lain. Tak lama lagi hujan akan turun dan of-throst air akan segera memenuhi lubang tersebut ya kan Lur. Masalah lainnya adalah di sana juga terdapat seekor macan gigi panjang atau Smilodon yang ikut terperangkap. Deleh pun sempat berniat membunuh Smilodon itu, namun dia berubah pikiran dan akan menyelamatkannya dengan mengangkat batang kayu yang membuat Smilodon tersangkut. Alhamdulillahnya Smilodon tidak memangsanya setelah diselamatkan dan Deleh juga berhasil keluar dari lubang tersebut. Sementara luka Tik-Tik akhirnya kering dan kembali sehat walafiat. Dari kejauhan terlihat asap tebal yang berasal dari sebuah desa milik suku Naku. Mereka berdua pun berniat untuk memeriksa ke sana karena sepertinya suku iblis baru saja menyerang desa tersebut. Look, over there. There was an attack. I heard them scream. Sesampainya di desa Naku, Deleh dan Tik-Tik sempat terpukau dengan lahan tumbuh-tumbuhan yang dibuat oleh orang-orang di sana, padahal mereka tinggal di padang pasir yang gersang. Selain itu, mereka juga punya cangkul yang belum dimiliki oleh suku Yagal yang selama ini hanya menggunakan tombak saja. Lalu ketika Deleh dan Tik-Tik makan makanan sisa yang mereka temukan, suku Naku pun datang mengepung dan secara ajaib Smilodon datang melindungi Deleh. You must remember me. I gave you life.
Melihat Deleh yang seakan-akan bisa berbicara dengan Smilodon, ketua suku Naku yaitu Nakudu, gampang aja ya kan namanya, suku Naku pemimpinnya Nakudu ya, langsung memerintahkan pasukannya untuk berhenti mengintimidasi karena menurut ramalan yang beredar di sukunya, akan datang seorang pria yang bisa berbahasa Smilodon dan dialah yang akan membebaskan suku Naku dari kehancuran. Sama seperti apa yang dilakukan Deleh barusan, Maging. Speak to the spiritus. Deleh dan Tik-Tik dijamu makan malam oleh Nakudu dan menjelaskan jika dirinya bisa bahasa Yagal karena bertahun-tahun lalu desanya pernah didatangi oleh seorang Yagal yang sedang dalam perjalanan mencari dunia baru. Yagal tersebut pun berbaur dengan suku Naku dan mengajarkan bahasanya. Nakudu mengatakan jika wajah Deleh mirip dengan sosok Yagal yang dia maksud. Jelas mendengar cerita itu Deleh pun yakin jika orang yang diceritakan Nakudu tak lain tak bukan adalah ayahnya sendiri, yaitu Chris. You have his face. A man come from the mountain before. He was looking for new land. Nakudu pun mulai menceritakan tentang Chris bahwa selama bertahun-tahun ayah Deleh hidup di desa Naku sampai akhirnya dia diculik oleh roh jahat bersama beberapa orang Naku lainnya. Mereka dibawa melewati sarang burung raksasa dan juga padang pasir sampai akhirnya tiba di Gunung Para Dewa dan kabarnya tidak ada seorang pun yang bisa kembali dari sana. Sementara itu menurut ramalan kuno suku Naku, mereka mempercayai jika suatu saat nanti akan muncul orang seperti Deleh yang bisa berbicara dengan Smilodon dan akan membuat Naku berjaya kembali. One who speaks to the spiritus, who will free our people. A wise man says, you will lead us there. Stole your father to the mountain as ever returned. Malam itu suku Naku langsung mengabarkan ke desa-desa lainnya jika ramalan mereka telah terjadi, yaitu adanya sosok yang bisa berbicara dengan Smilodon dan akan membebaskan mereka dari mara bahaya. Setelah bertahun-tahun Tik-Tik akhirnya memberitahu Deleh jika dulu ayahnya Chris pergi dari desa Yagal bukan karena kabur dari masalah, tapi karena Chris tidak bisa menunggu sampai ramalan Old Mother tentang kehadiran satria terjadi. Maka dari itu Chris pun pergi dari Yagal dengan alasan untuk mencari makanan selain dari berburu manak demi menyelamatkan orang-orang Yagal dari bencana kelaparan. Your father did not run away to save our people. We were starving. He could not afford prophecy to come true. Upon himself, not only the weight, but all our people. Keesokan paginya, Deleh, Tik-Tik, Nakudu juga sebagian besar prajurit-prajurit suku Naku. Mereka akan segera mengejar suku iblis yang sedang OTW ke burung besar. Suku laknat tersebut bukan hanya membawa orang-orang Yagal, tapi ternyata mereka juga berani membunuh istri Nakudu, juga menculik anak semata wayangnya. They took our bread and they stole our son. We must find them before they reach these birds. Kabar dari Naku tersebar dengan cepat ke seluruh suku-suku terdekat. Lalu datanglah pasukan-pasukan dari masing-masing suku, yaitu Tuk-Tuk, Kura, dan yang paling terkuat adalah suku Huta dengan pemimpinnya yaitu Kuina yang sempat tidak yakin dengan Deleh sebagai sosok dari ramalan karena terlalu muda. Dan ini scene semua suku ngumpul epic banget sih lur. Word of the Naku traveled far. Winds came many. Says you are only a boy. If his people walk with us, we will bring them down. Hari demi hari pun berlalu dan semakin banyak pasukan dari suku lain yang mengikuti Deleh mengejar suku iblis. Mereka semua berjalan mengikuti langkah musuh bebuyutan mereka sampai akhirnya Deleh melihat burung besar yang ternyata bukan manuk beneran melainkan kapal besar yang layarnya menyerupai burung. Suku iblis menggunakan kapal-kapal itu untuk membawa semua tawanannya. Bukan hanya suku Yagal, namun banyak suku-suku lainnya yang juga telah disekap oleh suku iblis. Di antara mereka ada Evolet, Karen, Baku, juga anak laki-laki dari Nakudu bernama Tudu.
Salah satu pemimpin suku mengatakan sungai tersebut sangat-sangatlah panjang namun tetap memiliki ujung. Meskipun sangat jauh, Deleh memotivasi semua pasukan untuk jangan pernah menyerah demi membebaskan keluarga dan teman-teman mereka. We will find the head of the snake, and we will free our people. Berhari-hari mereka semua berjalan menyusuri padang pasir yang membuat banyak prajurit-prajurit tewas karena cuaca sangat kering dan panas. Meskipun tidak sepanas Depok, Deleh pun akhirnya sadar jika ujung sungai itu bisa ditemukan dengan mengikuti arah bintang saat malam hari. You see that light? It will guide us to the head of the snake. Ratusan pasukan suku yang dipimpin oleh Deleh terus berjalan di padang pasir mengikuti arah bintang sampai akhirnya mereka terhenti setelah melihat banyak tulang belulang yang berserakan, dan bukan hanya tulang manusia tapi juga hewan-hewan seperti manak. Alih-alih sampai di ujung sungai, ternyata mereka semua sudah sampai ke akhir pemberhentian suku iblis yang disebut di ramalan suku Naku sebagai gunung para dewa, yaitu piramid. The mountains of the gods. Ternyata warlord dari suku iblis membawa semua tawanannya untuk menjadi budak di sana demi membangun piramid atas perintah pemimpin mereka, yaitu The Almighty. Bukan hanya orang-orang saja yang dipekerjakan di sana, tapi juga kawanan manak yang ujung gadingnya telah dipotong agar tidak berbahaya. Sampai akhirnya The Almighty menyuruh salah satu ajudannya yang kita sebut saja Pak Ijo untuk mencari seseorang sebagai tumbal proyek. Sayangnya yang terpilih adalah seorang yagal dan gak pakai cang-cincong, langsung dijatuhkan dari ketinggian, lur. Terus, Balin Naslim. Pada malam harinya secara diam-diam, Naku dan Deleh menyusup ke penjara para budak dan bertemu dengan Tudu, Baku, juga Karen. Di sana Deleh juga mendapat sebuah nasihat dari seseorang yang dulunya adalah pelayan dewa yang mengatakan jika pemimpin mereka, yaitu The Almighty, hanya bisa dikalahkan oleh seseorang yang memiliki Urwana, yaitu tanda di tubuh yang membentuk pola rasi bintang. Tak lama kemudian terdengar suara para penjaga yang akan segera tiba di sana. Deleh dan Nakudu pun harus segera kabur. Tapi sebelum itu Deleh bertanya kepada si pelayan dewa tentang gelang yang ada di tangannya. Dan ternyata pelayan tersebut mendapatkannya dari seorang lelaki yang dulu pernah menyelamatkannya. Dan sayangnya dia sudah lama tewas. Mendengar itu Deleh pun yakin jika orang yang dimaksud oleh pelayan dewa adalah Chris, ayah kandung Deleh. Without the mark, you cannot bring down the god. They have a telling of the sky at night. Where did you get it? From the man who saved his life. Where is he? His bones are buried in all the others. Setelah itu Deleh dan Nakudu buru-buru kabur dari sana. Tapi sayangnya 3 prajurit musuh berhasil mengikutinya dan melihat kamp pasukan Deleh. Untungnya ternyata Tik-Tik sudah menunggu di dekat sana dan langsung menyerang 3 prajurit itu. Dengan gagahnya Tik-Tik berhasil mengalahkan mereka semua. Dia pun akan memasang tongkat putihnya kembali. Tapi tiba-tiba salah satu musuh yang masih hidup menyerang balik dan Tik-Tik pun langsung membunuhnya. Namun sayang luka di perut Tik-Tik terlalu parah dan kondisinya semakin melemah. Deleh pun berusaha menguatkan mentornya itu, tapi Tik-Tik yang sudah sekarat hanya bisa memberi nasihat jika Deleh harus menjadi satria sehebat ayahnya. Hingga akhirnya Tik-Tik pun menghembuskan nafas terakhirnya. Here's your father. Here's your father. Di lain sisi, Warlord yang ternyata naksir dengan Evolet berusaha mengasal melehenya. Dan saat ada kesempatan itulah Evolet berhasil merampas pisau Warlord. Tak lama kemudian ajudan-ajudan kerajaan datang dan mengusir Warlord dari sana, lalu meminta Evolet untuk mengembalikan pisau itu. Akan tetapi sesaat kemudian mereka sangat-sangat terkejut begitu melihat bekas luka di tangan Evolet yang menggambarkan pola rasi bintang, yaitu Urwana.
Dan itu artinya kehadiran Evolet lah yang bisa menghancurkan The Almighty. Deleh yang masih terpukul atas kematian Tik-Tik hanya terdiam di depan kuburannya. Namun Deleh sadar bahwa saat ini hanya dirinya lah yang harus memegang tongkat putih kembali dan memimpin semua suku untuk melawan Almighty beserta pasukannya di Gunung Para Dewa untuk membebaskan semua tawanan di sana. We will join our brothers and convince them to fight with us. When the sun rises, we will join our brothers and sisters on the... He is great, and we are small, and still we bring him down. Together, as one! Esok paginya Deleh dan beberapa pasukannya diam-diam masuk ke kerumunan budak yang sedang bekerja di piramid. Lalu Deleh menyuruh Baku dan Karen untuk membebaskan ikatan beberapa manak, di mana Deleh akan memancingnya agar menyerang pasukan musuh. Musuh-musuh yang menyadari penyerangan itu pun melawan balik, dan Karen yang berada di dekat sana berusaha menghalau mereka semua. Lalu yang terjadi... Sayangnya Karen tewas di tangan musuh, dan tak lama kemudian Deleh berhasil memancing manak yang telah lepas untuk menyerang musuh. Melihat kerusuhan yang dibuat Deleh, semua budak di sana terbakar semangatnya dan juga ikut memberontak, hingga akhirnya puncak piramid berhasil ditumbangkan. Gila, perang zaman purba bisa keren banget kayak gini loh, Lur. Pihak musuh pun ketakutan melihat perlawanan para budak yang dipimpin oleh Deleh, dan gak pakai lama sang pemimpin Almighty langsung menyuruh bawahannya untuk membawa Evolet ke hadapan semua orang. Melalui bawahannya dia mengatakan jika Deleh bisa membawa Evolet pergi asalkan penyerangannya dihentikan. Sebagai satria sesuai ramalan yang akan mengembalikan kejayaan Yagal, Deleh pun berkata jika dia tidak hanya menginginkan Evolet, tapi juga memaksa agar semua tawanan dan budak-budak dibebaskan. Sudah pasti mendengar itu Almighty pun marah besar dan menyuruh pasukannya menyerang. Tapi sebelum itu Deleh langsung melempar tombaknya ke arah Almighty. Dan yang terjadi... But I will take all my people with me, and every Yaga... He is not a god! Dengan beraninya Deleh telah membunuh Almighty tepat di depan semua pengikutnya. Semua suku sekaligus budak di sana pun langsung menyerang membabi buta pasukan musuh. Begitu Deleh meneriakkan semangat bertarungnya. Terlihat pula Tudu dan Baku melawan One Eye yang akhirnya terbunuh oleh Nakudu dari jauh. Sementara itu semua pasukan pemberontak telah sampai di dalam kuil dan mulai merusak semua yang dimiliki Almighty. Sayangnya di tengah-tengah kerumunan orang, Warlord mendapat kesempatan untuk membawa Evolet kabur. Melihat itu, Deleh pun langsung mengejarnya dan untungnya Evolet bisa terlepas dari kuda dengan cara menusuk Warlord menggunakan anak panah. Evolet yang terbebas pun berlari ke arah Deleh yang berada tidak jauh di depannya. Namun naas ternyata Warlord masih sadar dan menembakkan panahnya ke Evolet. Lalu yang terjadi... Evolet yang selama ini dia berusaha selamatkan dilukai begitu saja tepat di depan matanya. Sudah bisa dipastikan Deleh pun sangat-sangat murka ya kan Lur? Dan dia langsung menyerang Warlord hingga tewas.
Seluruh pasukan pun berhasil menghancurkan musuh. Namun di lain sisi, Mbak Evolet yang tadi terkena panah akhirnya meninggal di pangkuan Deleh. Meskipun Deleh berhasil memimpin dan menyelamatkan semuanya, mulai dari Yagal sampai suku-suku lain beserta para budak dari cengkraman musuh. Tapi ironisnya tujuan awal perjalanannya untuk menyelamatkan wanita tercintanya pupus begitu saja. Please. Di saat yang sama di desa Yagal, Old Mother yang selama ini selalu mengamati perjalanan Deleh dari jauh, mengetahui jika Evolet telah mati, agar Yagal bisa kembali berjaya dengan Deleh sebagai pemimpinnya, Old Mother pun melakukan tugasnya yang terakhir, yaitu menukar jiwanya kepada dewa-dewa agar Evolet bisa hidup kembali. Setelah peperangan selesai, Deleh pun berpisah dengan semua suku-suku yang telah membantunya menghancurkan Almighty. Nakudu juga memberi biji-bijian agar suku Yagal bisa mulai bercocok tanam dan masyarakatnya bisa makan makanan selain berburu manak. Pada akhirnya ramalan Old Mother di awal film menjadi kenyataan, bahwa seseorang yang berhasil membunuh manak bagaimanapun caranya akan menjadi satria yang membuat suku Yagal kembali berjaya. Father wanted to bring these back to you. That was the last time they saw their friends. So the Yagal looked to Evolet. So it came to pass, was fulfilled. Buyar, coba Old Mother sekarang ada di Indonesia. Wah, langsung lah banjir kerjaan jadi bintang tamu di TV, Lur. Terus bikin acara sendiri namanya bukan Rumah Uya ya, tapi Rumah Nenek Purba. Ya, gak lucu. Assalamualaikum, Lur.